Daftar rekomendasi game untuk belajar transportasi logistik. Kali ini kita akan mengulas sesuatu yang fun, tapi masih ada unsur logistik di dalamnya. Iya, kita akan mengulas mengenai game simulasi bertema transportasi logistik. Daftar game ini diharapkan mampu memberi hiburan serta memberi sedikit gambaran bagaimana bisnis logistik dijalankan. 1. Pertama, Port City Ship Tycoon. Port City Ship Tycoon adalah game simulasi dan strategi bisnis untuk gamer yang menyukai dunia perkapalan dan jasa angkutan laut. Meskipun sekilas mirip game strategi yang lain, namun dalam memainkannya memerlukan perencanaan dan strategis yang baik. Tugas gamer adalah mengangkut kargo dari titik A ke titik B. Selain itu, gudang di pelabuhan yang juga membutuhkan manajemen dan upgrade. Semuanya aspek pendukung sumber daya perlu diperhatikan untuk mendapatkan koin yang diperlukan untuk mengembangkan perusahaan. Gameplay pada dasarnya berkutat mengenai siklus produksi, pengiriman, dan proses pekerjaan. Tetapi setiap tugas baru menawarkan serangkaian tantangan baru. Port City Ship Tycoon memang menawarkan mekanisme dan kontrol yang cukup sederhana, tetapi konsep uniknya membutuhkan waktu untuk menguasainya, terutama jika gamer belum pernah memainkan game serupa sebelumnya. Di dalam game akan ada 3 kota yang tersedia untuk dimainkan, meskipun 2 kota lainnya masih terkunci dan akan terbuka seiring pencapaian level. Fokus pertama akan berada di kota San Francisco, yang merupakan kota pertama dari game ini. Kapal laut merupakan alat pendukung utama melakukan perdagangan. Gamer membutuhkan kapal untuk mengambil sumber daya serta mengirimkan barang dagangan ke klien. Kapal membutuhkan operator dan pastinya gamer akan memiliki lebih banyak kapal daripada operator yang tersedia setiap saat. Gamer dapat membeli kapal menggunakan kunci atau permata untuk membelinya. Kapal disajikan dalam 4 jenis berbeda berdasarkan kapasitasnya. Kapasitas kapal bisa ditingkatkan dengan spare part dan koin. Kapal sangat penting untuk menyelesaikan pekerjaan dan gamer akan memiliki setidaknya 5 pekerjaan berturut-turut yang menunggu untuk diselesaikan. Gamer dapat memeriksa pekerjaan yang tersedia melalui ikon daftar periksa di sisi kiri layar dan ikon pelanggan juga tersebar di peta kota. Sumber daya tergantung kondisi kota. Sumber daya seperti batu bara dan besi tersedia di kota San Francisco. Gamer juga bisa mengolah bahan mentah seperti batu bara dan besi menjadi berbagai produk yang dibutuhkan oleh konsumen pemilik pabrik. Pabrik-pabrik ini dapat ditemukan di pelabuhan. Menyelesaikan pekerjaan di Port City Ship Tycoon adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan EXP. Mengingat bahwa gamer memerlukan EXP untuk naik level dan membuka lebih banyak fitur dan lokasi. Level merupakan indikator terpenting dari proses bermain. Selain misi utama, ada juga misi tambahan untuk mendukung pemenuhan pekerjaan utama. Selalu ada lebih dari 1 pekerjaan yang tersedia pada satu waktu, dan tidak ada batasan pekerjaan mana yang dapat dikerjakan terlebih dahulu. Selama gamer memiliki kapasitas untuk melakukannya, faktor penting yang akan membatasi kapasitas gamer untuk menyelesaikan pekerjaan di kemudian hari adalah kualifikasi kapal untuk beberapa pekerjaan. Awalnya pekerjaan bisa dikerjakan untuk melakukan pengiriman, tetapi seiring level naik beberapa pekerjaan akan memiliki syarat terhadap kelas kapal. Jadi inti game ini adalah gamer menjadi pengelola sebuah pelabuhan dengan memiliki beberapa kapal yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan pelabuhan dengan melayani konsumen sebaik mungkin. Goalnya, gamer perlu memanfaatkan dengan bijaksana sumber daya yang tersedia dan waktu dengan baik. 2. Kedua, Idle Courier Tycoon. Idle Courier Tycoon adalah game mengenai jasa pengiriman yang mirip dengan DHL atau JNE. Di sini, gamer akan memulai perusahaan jasa pengiriman barang dari nol dan mencoba untuk menjadi seorang pebisnis sukses di bidang jasa pengiriman barang. Game akan dimulai dari jasa penitipan barangnya. Gamer akan diberikan mobil pengiriman, ruangan pemilah barang, hingga ke mesin pengemasannya. Alur pengiriman barangnya pun cukup sederhana. Barang datang dari mobil pickup lalu dipilah di ruangan sortir dan akhirnya dibawa ke ruangan paket untuk dikirimkan ke alamat tujuan. Di area transit, pemain bisa meningkatkan mobil agar bisa membawa barang lebih banyak. Selain itu, pemain juga bisa membeli mobil pengangkut baru serta menambahkan pintu untuk bongkar muat lebih banyak. Setelah bongkar muat, barang pun akan ditaruh ke sorting area di mana para pekerja memilah-milah barang yang akan dikirimkan. Di sini pemain bisa meningkatkan kemampuan para pekerja sekaligus juga menambahkan jumlah terminal agar proses sorting menjadi lebih cepat.
Selesai barang dipilah, maka barang masuk ke ruangan pengemasan, di mana para pekerja akan membungkus barang-barang tersebut lalu dikirimkan dengan kurir sampai ke tujuan. Di sini pemain bisa meningkatkan mesin pengemasannya, melatih para karyawan, serta menambahkan mesin pengemasan jika dibutuhkan. Pada dasarnya gamer tidak perlu melakukan apa-apa selain meningkatkan level, karena semua proses akan berjalan secara otomatis. Bahkan ketika pemain tidak sedang membuka gamenya. Apabila pemain sudah cukup mengumpulkan uang, maka sistem akan membuka sebuah lokasi baru, di mana pemain harus mengulang lagi dari nol, namun akan mendapatkan bonus pendapatan dari lokasi pertama. Ada 3 lokasi yang bisa dimainkan oleh gamer, yang sekaligus juga merupakan sistem prestise dari Idle Courier Tycoon. Secara garis besar, game disajikan dalam tampilan isometris 3 dimensi. Ikon player cukup imut dengan grafis aktivitas proses pengiriman barang di dalamnya. Gamer juga bisa melakukan sedikit kustomisasi pada tampilan yang didapatkan secara acak dari lootbox. Seperti game-game idle lainnya, Idle Courier Tycoon juga hadir secara free-to-play dan offline. Pada masa pandemi banyak orang berbelanja ke toko online. Ini membuktikan bisnis jasa pengiriman akan laris manis dan sangat menguntungkan bagi banyak orang. Jika ingin mengisi waktu luang sambil belajar mengembangkan bisnis jasa pengiriman, Idle Courier Tycoon sangat cocok untuk dimainkan. Selain itu, game ini bisa dimainkan offline atau online. 3, Ketiga, Transit King Tycoon. Transit King Tycoon adalah game simulasi mengenai bagaimana mendirikan perusahaan transportasi barang yang melayani konsumen di seluruh dunia. Sebelum memainkan, gamer akan disajikan tutorial yang cukup kompleks untuk dijelaskan dasar-dasar permainan. Gamer sangat disarankan untuk memperhatikan dengan seksama selama tutorial karena ada berbagai detail penting mengenai game. Tutorialnya agak panjang tapi pasti bermanfaat karena semua informasi penting untuk bisa menguasai game dengan baik. Aspek utama dari Transit King Tycoon adalah pada pendirian perusahaan transportasi, di mana gamer dapat menyatukan banyak kota dan menghubungkannya dengan jalur pengangkutan barang dan sumber daya. Pada awal game, pemain hanya bisa mengakses 2 kota dan beberapa jalan, tetapi seiring proses bermain, gamer tidak hanya dapat meningkatkan jumlah armada, tetapi juga menghubungkan lebih banyak kota dengan membangun jalur untuk meningkatkan jumlah barang dan produk yang dikirimkan. Seiring waktu memainkan Transit King Tycoon akan selalu ada kota yang membutuhkan peningkatan atau jalan yang dapat dibangun untuk meningkatkan rute pengangkutan antara 2 kota yang berbeda. Visual Transit King Tycoon sangat detail dan penuh warna sehingga permainan membuat kita betah untuk berlama-lama memainkannya. Game ini memiliki beberapa tekstur yang baik. Animasi dibuat serius meskipun mungkin tidak ada grafis yang berlebihan dan mencolok, tapi masih cukup bagus dalam hal visual. Transit King Tycoon adalah game simulasi yang sangat imersif untuk mengembangkan dan berinvestasi untuk membangun bisnis logistik. Goal pertama adalah untuk memuaskan setiap pelanggan, lalu mengembangkan dan membuat sendiri rencana bisnis yang terperinci. Gamer juga dapat membangun beberapa pusat perbelanjaan, rumah sakit, klinik kesehatan, sekolah, dan gedung lainnya. Di kota yang sudah dibangun, pasti membutuhkan banyak truk untuk pengangkutan logistik dari satu lokasi ke lokasi lain demi memenuhi kebutuhan pelanggannya. Untuk menciptakan sistem transportasi terbaik, gamer bisa memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk membangun perusahaan raksasa jasa transportasi barang. Pada satu waktu, gamer harus berpikir keras untuk membeli truk dengan kemampuan lebih dan harga yang sesuai. Dengan game ini, jadilah pemilik bisnis transportasi yang sukses dan selalu antusias serta berdedikasi pada pekerjaan dan fokus pada investasi demi mengembangkan perusahaan. Sekian ulasan game bertema transportasi logistik. Kami berharap referensi game tersebut bisa membantu memberikan sedikit gambaran bagaimana mengembangkan perusahaan logistik sembari mengisi waktu luang. Tetap sehat, tetap semangat supaya kita bisa terus menjelajah langit dunia. Sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapat video-video terbaru dari kami. Terima kasih.